Jumat 15 Maret kemarin telah teridentifikasi. Pelaku tersebut bernama Branton Taran. SBO News, update dan faktual. Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini Forum Update hadir kembali menjumpai Anda. Dan tentu saja kita akan membahas terkait dengan lagi-lagi langkah KPK yang terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena terus berupaya untuk membongkar tindakan-tindakan korupsi yang terjadi di tubuh para pejabat. Bahkan yang terbaru ini cukup mengejutkan hampir seluruh masyarakat karena Ketua Umum Partai Politik pun juga akhirnya harus terseret di lingkaran tindak pidana korupsi. Seperti apa kondisi korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia, apakah memang benar sudah sedemikian parahnya atau bagaimana juga langkah dari sisi partai politik termasuk juga khususnya dari Kementerian Agama, karena mau tidak mau saat ini kita kembali menyaksikan bagaimana pejabat di tingkat Kementerian Agama ini juga harus terseret di lingkaran korupsi. Hadir para narasumber dan juga teman-teman mahasiswa. Di sini ada teman-teman mahasiswa dari Hang Tuah dan juga dari UMS. Selamat malam semuanya. Saya perkenalkan untuk para narasumbernya. Di sini ada Profesor Dr. Eko Sugitario SHCN MHum, akademisi HTN Ubaya. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sini ada Pak Andi Sudirman selaku Ketua Dewan Pakar DPW P3 Jawa Timur, sekaligus beliau juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar DPP P3. Selamat malam, Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di ujung sebelah sana ada Mas Satria Unggul Wicaksana selaku Kepala Pusat Kajian Anti Korupsi dan Demokrasi dari UMS. Selamat malam, Mas Satria. Malam. Terima kasih Mas Satria sudah hadir. Di samping kanan saya ada Mas Matur Husairi, aktivis Jaringan Kawal Jawa Timur atau disingkat JAKA Jatim. Selamat malam, Mas Matur. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi pengamat politik dari UINSA, ada Bapak Ahmad Kubi Ali Rohmat MSI. Selamat malam, Pak Kubi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya pertama terlebih dahulu pastinya dari sisi partai di sini Pak Andi. Pak Andi, sebelumnya perkenankan saya mengucapkan selamat terlebih dahulu karena Ketua Umumnya sudah ada untuk P3, yakni Pak Suharso menggantikan Romi. Tapi di sisi lain, bagaimana Pak Andi menanggapi terkait dengan tertangkap tangannya Romahur Hurmusi? Baiklah, di sini saya akan mengorekan dua ya, dari segi hukum dan segi politik. Ya. Dari segi hukum, kita harus mengetahui definisi yang namanya tertangkap tangan. Oke. Ya, karena kemarin Ketua Umum P3 katanya sih tertangkap tangan. Tertangkap tangan dalam definisi hukum adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dan terbukti tertangkap. Ya, ini tertangkap tangan. Jadi harus ada buktinya bahwa itu juga perbuatan pidana yang dilakukan pada waktu itu. Lah saudara Romi, Ketua Umum P3 pada waktu itu berada di lobi hotel, ruang terbuka. Dan beberapa orang hadir di situ, termasuk juga kader-kader P3. Ya. Tidak ada bukti bahwa pada waktu itu ada pejabat memberikan uang kepada saudara Romi. Meskipun KPK menginformasikan bahwa ada barang bukti senilai sekian ratus juta yang diamankan juga. Itu kan didapatkan bukan pada waktu tertangkap tangannya di situ. Oke. Itu diambil dari mobilnya Romi. Jadi bukan berada di waktu di wilayah di lobi hotel itu, tidak. Ya. Nah, sedangkan uang itu sendiri diperoleh dari mobilnya Romi. Dan itu uang operasional seorang ketua umum untuk keliling. Dia kan keliling Jawa Timur bawa uang cuma 100 jutaan. Ya. Logikanya kalau mau melakukan perbuatan pidana penyuapan, ya gila lah Romi mau melakukan di depan umum. Disaksikan kader-kader P3 pada waktu itu. Cuma pada waktu itu ada memang Kak Kanwil hadir. Ya, ini supaya klarifikasi. Oke. Informasi itu Pak Andi dapat dari mana? Dari kader P3 kah? Dari kader atau P3 yang hadir pada waktu itu. Yang hadir di situ, oke. Ya. Nah, terus di situ kemarin juga ada beberapa Kanwil ya, ada hadir di situ. Ada dari Gresik juga hadir.
hadirnya mereka itu sudah budaya di P3. Karena selama ini P3 kan Menteri Agama kan selalu dari P3. Dulu sudah Dharma Ali. Jadi kalau ada ketua umum P3 datang ke Jawa Timur, biasanya itu pegawai-pegawai Departemen Agama itu hadir menemani, begitu loh. Artinya berarti di sini ini hanya sekedar pertemuan biasa. Pertemuan biasa. Tidak ada unsur jual beli seperti yang Kalau ada disampaikan. mau jual beli sekarang kita tanya, apakah Romi itu sebagai penjual jabatan? Dia itu ketua umum P3, bukan pegawai Kementerian Agama. Tapi memang banyak versi Pak Andi yang beredar. Dalam suratnya memang Mas Romi mengatakan dia dijebak, tapi di sisi lain banyak yang mengatakan ini hal biasa yang dilakukan oleh Romi dalam jual beli jabatan. Ada buktinya enggak? Sekarang kita berbicara hukum, ya. Terus kemarin KPK saya lihat katanya itu sebelumnya sudah ada penyerahan uang. Kenapa nggak dari dulu ditangkap? Begitu loh. Lah ini kan tidak perlu harus tertangkap tangan. Mengapa? Seharusnya kan penyelidikan dulu. Lalu kalau pada waktu itu ada pembicaraan tentang pembelian jabatan, atau terus ada diikuti dengan penyerahan uang, ini tidak ada lagi omong-omongan, ini lagi sarapan di tempat yang umum, diikuti beberapa tamu yang lain, ya. Ya gila lah seorang ketua umum mau bicara soal menyuap. Dari nilainya katanya sih 100 juta katanya, tetapi nggak ada uang di meja itu, nggak ada. Uang itu diketemukan pada saat mobilnya si Romi digeledah. Ada uang sekitar nggak sampai 100 jutaan. Dan uang itu kan sudah koma, 100 sekian koma. Uang itu sudah dipakai untuk keliling, bayar hotel, makan. Itu uang operasional sebagai ketua umum. Oke, artinya ada agenda apa yang sebenarnya dilakukan kalau yang diketahui oleh Pak Andi dari kader-kader P3 yang hadir di situ? Agenda apa yang dilakukan di pagi hari itu dengan ada dari pihak Kementerian Agama, baik Jatim maupun Gresik yang hadir juga di situ? Beliau kan baru keliling dari Jawa Timur untuk memberikan suatu acara apa gitu ya. Dari kemarin dari Malang, Blitar gitu loh. Terus datang Surabaya. Surabaya itu mau berangkat lagi ke Probolinggo. Jadi pagi-pagi itu dia sarapan, kebetulan datang orang dari Kementerian Agama juga datang. Itu lagi omong-omongan, tiba-tiba digerebek gitu loh. Langsung digerebek begitu, tidak ada awal mula atau apapun? Jadi saya terus terang aja, bukan melihat Rominya, tapi ini kan P3 yang dihancurkan. Ya. Lantas bagaimana respon dari para kader P3 yang saat itu berada di tempat, di lokasi, menyaksikan secara langsung, dan juga bagaimana respon kader yang lain? Berusaha untuk menghindari KPK, nggak tahu dikiranya bukan KPK. Pak, ada apa ini kok begitu kasar nangkep orang? Oh enggak, kami dari KPK, barulah teman-teman tuh mundur. Begitu loh. Tapi kan bukan saya keberatan. Kalau memang betul-betul Romi itu melakukan tindak pidana, silakan. Saya seorang advokat. Saya setuju untuk ditegakkan hukum. Tetapi yang profesional. Jangan karena ada hubungan politik yang menginginkan P3 ini hancur karena injury time. Terus seolah-olah P3 ini korupsi. Korupsi dari mana? Sangat bodoh dan sangat murah kalau seorang ketua umum mau korupsi 100 juta. Itu tuh. Ya, jadi impossible. Nah, bahkan katanya sih Romi sebelumnya sudah si orang-orang ini menyerahkan katanya, gitu loh. Tapi buktinya mana? Nggak ada. Jadi yang saya sangat keberatan itu sebagai seorang advokat mengerti hukum bahwa tidak profesional lah KPK. Kalau tertangkap tangan di situ ada bukti, ada penyuapan, silahkan monggo. Ini tidak ada. Nggak ada pemberian uang pada waktu itu, nggak ada pembicaraan tentang jual jabatan. Dan kalau jual jabatan siapa? Romi tidak punya hak untuk menjual jabatan. Tapi kalau kita melihat di sini kan dari Menteri Agamanya sendiri juga kan memang asalnya dari satu partai. Artinya akan lebih leluasa sebenarnya. Tudingan itu pun juga terus disuarakan di luar. Harus dilihat di Kementerian Agama itu ada proses, ya. Sebelum misalnya pejabat yang akan dinaikkan, diangkat atau diberhentikan, itu melalui dulu Biro Kepegawaian, ya. Setelah Biro Kepegawaian mereferensi ke Sekjen, Sekjen baru mereferensi ke Menteri. Menteri seadanya kok sudah direferensi oleh Biro Kepegawaian, direferensi oleh Sekjen, Menteri sisa tanda tangan. Cuma ini karena menterinya P3, ya ini dihancurkan juga ini P3.
Baik, Pak Andi. Dari sisi hukum nanti Prof. Eko juga akan menanggapi, tapi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Andi. Unsur politisnya ini jauh lebih kental. Jauh lebih kental. Saya ke Pak Kubi. Pak Kubi, tsunami politik yang mendera P3, apa yang bisa dilihat di sini terkait dengan tertangkap tangannya Ketua Umum P3? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama adalah saya sebagai dosen di UINSA, saya juga bagian dari ASN Kementerian Agama. Tentu yang pertama adalah ingin saya sampaikan, saya prihatin bahwa ada OTT dari Ketua Umum Partai, ya, mohon maaf Pak ya, jadi sebutannya sementara ini masih OTT, ya kan. Kemudian ada keterkaitan dengan Kementerian Agama di mana saya secara pribadi bernaung, ya kan. Ya. Nah ini tentu ini menurut saya secara pribadi prihatin bahwa nanti ada fakta-fakta hukum sebagaimana yang disampaikan Pak Andi tadi, nanti pasti akan ada di proses persidangan. Tapi yang pertama ingin saya garis bawahi adalah bahwa informasi ke ruang publik itu saat ini semakin liar dan semakin kemana-mana, ya kan? Artinya bagaimana kita mendudukkan kasus OTT ini pada ruang yang proporsional, bahwa ini adalah kalau benar ini adalah tindakan Pak Romi maupun unsur-unsur terkait dalam tindakan pidana ini. Nah ini kan sudah semakin liar karena Kemenak secara institusi itu stigmanya luar biasa. Betul. Jadi Kementerian Agama ibaratnya tempatnya setan, kira-kira begitu. Ya Karena kan? kita masih mengingat ketika zamannya Pak SDA, begitu Betul, itu betul. Kemenak berusaha untuk memulihkan, bahkan BPS juga memberikan nilai bagus sebenarnya untuk ibadah haji dari yang diberikan oleh Kemenak, tapi sekarang harus seperti ini lagi. Nah, makanya mari kita dudukkan secara proporsional. Misalnya Pak Laude misalnya bilang bahwa wah Kemenak ini kalah dengan Kemendikbud, ya kan? Iya, pernyataan begitu. Jadi pendidikan di bawah Kemendikbud itu kalah lebih baik daripada Kemenak. Kan? Ya, itu tidak bisa apple to apple begitu. Kemendikbud itu hanya ngurusi Dikdasmen. Kemenak itu mulai PAUD, MI, MTS, aliyah, perguruan tinggi, madrasah, pondok pesantren, haji, umroh, sembarang kalir pokoknya, pasar Kemenak itu. Artinya membandingkan apple to apple, kemudian Kemendikbud cuma 40 triliun setahun, Kemenak 60 triliun, ya tapi yang diurusi juga banyak. Ya kan? Artinya begini, bahwa ada irisan-irisan, arsiran-arsiran, ada perbaikan, saya setuju. Ya kan? Ada birokrasi yang bermasalah di dalam Kemenak, saya setuju itu. Ini harus kita evaluasi bersama, struktur atau reformasi birokrasi ini harus diperbaiki, dievaluasi, ya kan? Apakah dari internal Kemenak atau Presiden atau DPR atau Menpan RP, bagaimana evaluasi dalam struktur Kementerian Agama. Tetapi hal-hal yang politis ini atau kemudian stigmaisasi terhadap lembaga, ya kan? Saya sendiri ini juga ASN. Jadi kalau saya lihat tetangga saya lihat saya, ini pegawai Depak ini, ya kan, Kemenak ini. Seakan-akan saya itu dihakimi juga gitu loh. Ini kelakuannya wong Kemenak, ya kan. Ikut mendapatkan. Iya, coba kita lihat ya. Tapi gini Pak Kubi, artinya begini, kalau memang seperti itu, apakah memang pusaran politik itu juga ada di dalam tubuh dari Kementerian Agama? Nah, oke. Karena kan mau tidak mau kita mengaitkan juga dengan jabatan politik yang ada di sana. Betul, ini yang perlu kita tegaskan di sini. Bahwa sistem ketatanegaraan kita ada partai politik. Partai politik itu bagian pilar dari demokrasi kita. Itu tempat bernaung yang dilindungi oleh undang-undang. Bahwa kemudian partai politik mempunyai kader di kementerian itu adalah fakta yang tidak bisa kita sembunyikan. Nah, yang bermasalah atau yang perlu kita kritisi atau kita evaluasi adalah bagaimana hubungan parpol pengusung dengan kader di eksekutif. Ini loh yang perlu kita sinkronisasikan, ya kan? Selama ini stigma atau mungkin beberapa kasus adalah yang ditangkap oleh masyarakat, kementerian di bawah yang menterinya kader partai itu seakan-akan itu menjadi sapi perah dari partai politik, ya kan? Seakan-akan begitu.
Jadi setoran kira-kira, tak dadekne menteri tapi setoran yang partai, kira-kira begitu. Nah, kira-kira ini apakah begitu atau iya? Nah, ini harus kita apa namanya? Kalau dari pengamatan Pak Kubi, apakah begitu? Nah, ini harus kita lihat karena kita bicara hukum. Saya kalau ngomong nanti dituntut nanti. Tetapi paling tidak begini. Jadi yang perlu kita sampaikan ke masyarakat atau pegiat partai politik adalah bagaimana membangun sinergi antara partai politik sebagai pengusung dengan eksekutif yang didorong oleh partai politik ini dengan baik. Nah, kalau minta proyek ini yang salah, ya kan? Minta fee, minta proyek itu salah. Tetapi kalau support sistem misalnya begini, ya kan? Saya misalnya sebagai ketua partai P3 misalnya, ada Pak Lukman Hakim. Saya sebagai partai menyampaikan, Pak, di daerah saya kemarin Turba di sana masjidnya perlu dibangun. Nah, itu saya setuju bahwa ada ruang yang ternyata tidak tercover dalam pandangan kementerian yang perlu disupport. Itu saya setuju. Pak, madrasah sana itu buruk, ya kan? Gentengnya pecah kabeh. Tolong deh ada perhatian dari Kementerian Agama. Itu saya setuju. Jadi partai memberikan informasi pada eksekutif yang didorongnya ini tadi untuk apa? Lebih memaksimalkan peran dari lembaga negara khususnya di kementerian ini tadi. Ya, memberikan laporan, memberikan support, ini menurut saya bagus kalau begitu. Tapi aneh tidak sih kalau kita melihat apa yang terjadi di salah satu hotel di kota Surabaya ketika ketua umum partai politik ada di kota ini, kemudian beberapa pejabat di Kementerian Agama, baik itu provinsi ataupun salah satu kota kabupaten bertemu juga di tempat itu. Aneh tidak? Menurut saya biasa. Menurut saya biasa. Pengamat politik itu biasa. Tidak ada masalah berarti ya. Itu takdim itu. Jadi namanya menurut saya ini yang umum aja terjadi ya. Misalnya ada menteri dari partai A misalnya, ini pejabat yang terkait dengan itu, ya sekedar silaturahim saya kira sah-sah saja. Barangkali ada hal yang bisa dikomunikasikan, menurut saya nggak apa-apa. Ya kan Pak Romi misalnya ketemu dengan kader, ketemu dengan orang Kemenak juga nggak apa-apa. Ya kan Pak Romi sebagai apa namanya anggota DPR RI kemudian ketemu dengan apa ASN atau pejabat juga nggak apa-apa, sejauh tidak ada pelanggaran undang-undang atau konstitusi. Kalau silaturahim nggak apa-apa. Oke. Kalau misalnya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi bahwa ini yang diserang adalah P3-nya, dari sisi seorang pengamat politik, Pak Kubi sepakatkah itu memang yang sebenarnya ini bukan semata-mata kasus hukum, tapi ini lebih besar lagi ya, ini kasus politik yang ada di belakangnya itu? Mudah-mudahan tidak. Bagaimana mungkin Pak Kubi melihat, ya kita mau tidak mau berbicara juga terkait dengan pengaruh yang signifikan terhadap P3. Pak Kubi melihatnya seperti apa? Bagaimanapun juga P3 adalah partai yang sebetulnya juga dibilang apa namanya bagian dari koalisi misalnya, kalau dikembangkan di situ ya kan. Tetapi terlalu dini kalau saya mengatakan bahwa ini adalah bagian dari konspirasi politik untuk menjatuhkan salah satu partai calon presiden misalnya. Kalau goalnya itu ya, maka ya kita lihatlah nanti fakta-fakta hukumnya seperti apa, kemudian hal-hal yang berkembang nanti sejauh mana. Tapi memang menurut saya P3 dalam situasi yang ya tsunami lah ibaratnya. Tetapi jangan lupa tergantung bagaimana P3 memanage itu. Jadi kalau bisa memanfaatkan momentum itu, kemudian ketua umum baru Soeharto Monoarfa kemudian iya bagaimanalah membangun kembali, merangkul kembali kekuatan dalam waktu 1 bulan, memanage media dengan sebaik-baiknya. Saya pikir kekuatan partai politik sebetulnya menjelang pileg ini, sebetulnya menjelang pilpres atau pileg ini sebetulnya ada di caleg-caleg itu. Kalau caleg-caleg itu di masing-masing daerah tim suksesnya sudah selesai menghimpun relawan-relawan, kemudian calon pemilih masing-masing caleg itu solid misalnya, saya pikir sebetulnya juga P3 tidak terlalu banyak pengaruh. Tidak terlalu banyak pengaruh. Bisa begitu. Kalau jadi sekarang ini kan kekuatan itu sebetulnya ada di caleg. Nah, caleg itu di masing-masing dapil kan punya Korda Sidoarjo, Korda Surabaya.
masing-masing punya korcam-korcam, di bawahnya ada kordes-kordes, relawan-relawan. Kalau relawan ini semua sampai akarnya solid dengan calon pemilih, ya kan, sudah ada data, ya kan, seperti itu calon pemilihnya siapa. Saya pikir untuk perolehan suara masih cukup kuat ya. Masih cukup sesuai dengan elektabilitas yang selama ini berkembang. Oke. Ya. Pertanyaan singkat ke Pak Andi, dijawab singkat juga. Artinya apakah caleg sangat terpukul, caleg P3 dengan apa yang terjadi, terpukul atau bagaimana? Saya kira tidak. Seperti yang disampaikan tadi itu, bahwa caleg ini telah melakukan suatu juga pendekatan-pendekatan kepada pemilihnya, dan juga menjelaskan kepada pemilih seperti yang saya katakan ini, bahwa itu adalah suatu yang selalu terjadi sekarang tidak benar. Dan sekarang kan tidak harus melihat ketua umumnya, melihat orangnya. Jadi caleg itu bukan karena ketua umumnya korupsi terus masyarakatnya kok kesenang sama calegnya ya dipilih. Oke, artinya berarti masih cukup kuat ya tataran yang ada di bawah, yang ada di atas rumput ya. Dan tidak khususnya banyak dari P3. tidak banyak pengaruh. Cuma ini kan perlu saya klarifikasi. Seolah-olah kesan bahwa ketua umum P3 ini melakukan tindak pidana kriminal, OTT. Lah OTT lah wong kono duwi kok iso OTT. Oke, Pak Ande, kita bicara hukum. Prof Eko monggo membantu untuk menanggapi, karena selain dari sisi HTN, Prof Eko pun juga sering banyak berkecimpung di dalam anti korupsi. Monggo Prof Eko, gimana menyoroti kasus hukum ini? 6 tahun saya di KPK. Ya, 6 tahun di KPK. Ya. Nah, ini mungkin bisa cerita, apakah memang begitu kerja KPK? Begini loh, soal korupsi itu sudah lama dan sulit diberantas. Mulai zaman jahiliyah sampai jahil rupiah. Jahiliyah dan jahil rupiah. Tidak pernah berhenti yang namanya korupsi. Tetapi korupsi sebagai hukum jangan dipolitisasi, masuk ke ranah politik. Tapi saya ingatkan teman-teman, kebetulan saya ini guru besar filsafat juga. Hukum dan politik itu saya ibaratkan rel kereta api, bukan monorail, kereta api di Indonesia, kiri kanan, kemana-mana harus sejajar, seiring sampai final di tujuan. Rel yang kiri katakan boleh politik, yang kanan hukum, sejajar terus. Mengapa saya katakan demikian? Karena faktanya hukum itu adalah produk politik. Hukum itu yang membuat adalah lembaga politik. Betul. Di Indonesia misalnya undang-undang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, berarti kan produk politik hukum itu. Tetapi meskipun hukum itu produk politik, kalau sudah menjadi hukum, politik pun harus tunduk pada hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara politik. Sangat jelas itu. Nah, kalau menyoroti dengan apa yang disampaikan, dan mungkin juga Prof Eko pernah ada di KPK sekian tahun, apakah memang apa yang disampaikan oleh Pak Andi begitu ya, versi dari teman-teman kader P3 dan yang Pak Andi sampaikan? Saya setuju, antara hukum dan politik jangan dicampur adukkan. Kita pisahkan. Ya. Kita pisahkan. Artinya kebetulan berarti yang tertangkap itu adalah oknum politik, politikus lah katakan, ya. Yang sebentar lagi katanya merembet ke sampai Menteri Agama. Saya setahun setelah menjadi guru besar, saya jadi guru besar 1 April 2003. 2004 langsung jadi saksi ahli kasus korupsi Menteri Agama. Waktu itu Said Agil Hussein Al-Munawar. Saya saksi ahlinya. Plus terdakwa berikutnya adalah Dirjen Bimas Islam dan Haji dulunya, Taufik Kemal. Nah, dituduh korupsi 715 miliar sekian. Saya kemukakan bahwa yang korupsi itu bukan menterinya tapi oknumnya. Kalau menteri sudah jelas SOP-nya, standar penggunaan uang. Nah, waktu itu sampai sekarang masih berlaku. Yang diurusi oleh KPK itu mestinya 1 miliar ke atas.
bukan di bawah 1 miliar. Yang sahabat saya sejak 70 ini satu angkatan dengan saya. Apa artinya? Apakah KPK kemudian overlapping dengan tangkapan-tangkapan yang nggak sampai 1 miliar kok dioyak-oyak terus semua. Lah, padahal undang-undang. Jadi KPK pun tempat instansi saya. Mohon maaf, saya ini PNS, sekarang ASN. Ya, sudah pensiun 1 Januari yang lalu. Belenger sudah jadi PNS itu. Nah, berikutnya, oknum itu kebetulan kalau berkecimpung dalam politik atau lembaga politik, jangan dikatakan oknum politiknya yang korupsi. Hukum itu tidak pernah menghukum oknum politik, tetapi yang dihukum adalah personil pelaku hukumnya. Bukan pidana politik, beda lagi itu nanti. Artinya pribadi dari orang tersebut berarti ya? Kebetulan yang nanti diarahkan ke atas Menteri Agama, saya kenal baik. Saya pernah ditugasi oleh Presiden membuat 3 rancangan undang-undang naskah akademiknya, yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan, Administrasi Negara, dan Undang-Undang Anti Diskriminasi. Naskah akademiknya saya dan tim yang membuat. Wah, jadi persoalan. Untung sahabat saya di P3, yaitu Pak Lukman Hakim Saifuddin, dan PKB Pak Effendi Koiri, ya. Dan satu waktu itu masih di Golkar, Pak Mursidan Bardan, nah, bantu sampai gol. Tetapi yang namanya undang-undang anti diskriminasi diganjel oleh satu lembaga yang sangat kuat. Saya hand up, tapi 3 teman itu yang mendorong, tarung di DPR, akhirnya gol juga undang-undang itu. Lah, politisasi dengan oknum itu harus dibedakan. Lah, kalau sekarang ketua P3 yang katanya ketangkep tangan, yang nggak sampai 1 miliar, itu kan semestinya bukan urusan KPK. Menteri Agama yang dilacinya katanya ada hampir 200 juta dilaci, kan tidak sampai 1 miliar. Lah, mestinya dilimpahkan kepada kepolisian, kejaksaan. Kalau memang SOP-nya tidak masuk ranahnya KPK. Nah, selanjutnya, saya tadi ibaratkan rel ini harus jalan terus. Jangan dipertemukan rel hukum dan politik ini. Kalau dipertemukan, gaduh, hukum, lokomotif dan gerbongnya ini kan akan jungkir balik. Tapi juga jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan, kita sudah tahu persis akibatnya lokomotif dan gerbong ini akan kocar-kacir, tidak karu-karuan. Baik, Prof. Nah, oleh karena itu, jangan dicampur adukkan antara hukum dan politik. Tidak mencampur adukan hukum dan politik. Kita jeda dulu, nanti saya akan kembali ke Prof. Eko sebentar. Sebelum nanti saya akan ke Mas Satrio dan juga Mas Matur. Kami kembali saat lagi, pemirsa. Dengan kami pemirsa, sebelum saya ke para aktivis teman-teman yang hadir di sini, saya ke Prof. Eko, satu pertanyaan saja, Prof. Eko. Artinya begini, Prof, dari sisi HTN atau dari sisi tata negara juga mungkin bisa mengkritisi terkait dengan jual beli jabatan yang saat ini terus disebut. Sebenarnya seperti apa jabatan atau polanya kalau seandainya memang itu bisa dimainkan antara ketua umum dengan petinggi dari kementerian itu? Gimana sebenarnya pola yang mungkin bisa dibaca, Prof? Ya, saya bahas kasus per kasus. Kasus ini. Ya, dalam kasus ini. Apakah ketua P3 itu punya jabatan untuk meloloskan seseorang menjadi pejabat kanwil atau kepala kantor? Oke, dia tidak menjabat apapun dalam kementerian, dia hanya ketua umum. Lalu dari mana wewenangnya? Nggak ada. Oleh karena itu, kalau kita terlalu sudon,
pasti berhubungan dengan pejabat di atasnya, temannya kebetulan satu partai yang saya kenal, Pak Lukman Hakim itu. Lah, lalu di Grobyok dibuka lacinya ada uang. Lah, dalam anggaran itu ada yang namanya Edkos, ada yang Lansam, ya, untuk apa namanya cash flow-nya. Apakah yang ditemukan itu cash flow yang bersifat lansam ataukah uang yang untuk Edkos? Kalau Edkos tidak mungkin ada di laci, pasti ambil di bendahara. Gitu loh. Nah, oleh karena itu perkiraan saya itu adalah lansam, dana operasional untuk menteri yang sewaktu-waktu tidak perlu antri di bendahara, di loket bendahara. Nah, itu pun lansam dipertanggungjawabkan pada akhir masa jabatannya. Kalau Edkos adalah tiap penggunaannya. Ini yang masih tanda tanya, apakah itu lansam ataukah Edkos. Sayangnya pihak KPK tidak menjelaskan secara detail. Ya, makanya sampai saat ini status dari Pak Menteri pun juga masih sekedar saksi begitu ya untuk dimintai keterangan. Nah, tadi sudah saya katakan, saya pernah jadi saksi ahli yang dipanggil oleh Pak Hendarman Supanji. Waktu itu namanya Timtas Tipikor, belum KPK. Belum KPK. Ya. Masih Timtas, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wakilnya Pak Bambang Indarso. Setelah sukses ternyata Pak Hendarman Supanji jadi Kajagung, Pak Bambang Indarso jadi Kapolri. Sukses antara lain karena pembasmian korupsi itu. Nah, saya masih ingat waktu saya berangkat dari Surabaya ke Jakarta menjadi saksi ahli, saya dikawal seperti penggede 3 orang polisi dari Polda Jatim. Sekarang masih aktif 1 orang, ya. Pak Selamat Pribadi masih ada. Yang 2 sudah pensiun. Mengapa saya harus dikawal? Istri saya akan disediakan karena ikut khawatir sediakan polwan. Untung istri saya tidak mau. Nah, ternyata betul sampai di sana teror bukan main, pengerahan massa. Saya nggak tahu latar belakangnya Pak Said Akil Hussein itu apa, saya nggak tahu. Tapi dari luar pulau, waduh pesertanya fanatik betul, saya dikepung, sampai sholat pun saya dikelilingi polisi. Saya bilang ini agama mas, ojo, ya toh. Ternyata di dalam ruang sholat pun di masjid itu teror terjadi, bahkan mantan menteri Pak Said Akil Hussein pun ngundat-ngundat saya, Prof, masjidnya yang bantu bangunkan saya. Saya katakan, loh, uang bantuan Bapak 50 juta saya bangunkan masjid saya itu pagar, bukan masjid Pak. Kalau itu hasil korupsi, bongkar aja pagernya, jangan masjidnya. Nah, orang Jawa bilang diundat-undat lah, ya. Baik. Lah, masa 50 juta kaitannya dengan 715 miliar diundat-undat soal karena saya muncul jadi saksi ahli. Sebagai keterangan ahli, ya. Nah, berikutnya lagi keluar dari ruang sidang itu, nunggu sidang berikutnya Pak Taufik Kamil diteror juga. Nah, saya menter aja sudah biasa, gitu. Yang penting ada yang melindungi saya. Baik, bukan cuma polisi. Artinya ternyata dihukum 5 tahun, mantan menteri itu banding kena 7 tahun malah, nggak berani kasasi, berhenti sampai banding. Mantan Dirjen Taufik Kamil kena 4 tahun, banding jadi 6 tahun, juga nggak berani kasasi. Kalau kasasi kira-kira seumur hidup. Itu pengalaman saya, tidak ada kaitan antara hukum dan politik. Baik, itu harus dipisahkan sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Pengalaman saya sekarang setelah tidak di pencegahan KPK, saya mohon maaf saya
Jawa Timur di Surabaya saya adalah masih Satgas Saber Pungli sini. Siap. Masih Kalau ada kaitannya saya dengan anti sadis, korupsi ya. toh, hampir tiap hari saya akan menangkap orang-orang pungli, terutama yang ada di jalan-jalan. Nggak usah saya sebutkan siapa. Baik, Prof. Terima kasih ini untuk keterangan-keterangannya. Saya ke Mas Matur dulu. Mas Matur, boleh mengomentari juga terkait dengan Jatim yang akhirnya kembali dilanda dengan praktek-praktek korupsi. Apakah yang satu ini masuk dalam pantauan teman-teman aktivis anti korupsi di Jaka Jatim? Ya, saya pertama ingin menyampaikan bahwa KPK ya super body gitu ya. Tapi yang lebih hebat ini sebenarnya adalah orang yang memberikan informasi terkait terjadinya OTT kemarin. Kalau toh sekarang masih mau diperdebatkan itu OTT harus ada di meja itu uang. Saya kasih contoh, kami kerja bareng dengan KPK di tahun 2017 kalau nggak salah. Bupati Pamekasan itu nggak ada uang waktu itu. Tapi kenapa dia kena gitu kan? Karena ternyata uang yang diberikan oleh salah satu kepala desa kepada Kejari Pamekasan itu persetujuan dari Bupati, kena juga akhirnya. Nah, kalau ini mau kita katakan upaya pendoliman terhadap katakanlah kepada ketua umum salah satu parpol umpama, ya silakan diungkapkan begitu oleh mungkin oleh jajaran partainya. Tapi kami di jajaran kami sebagai aktivis anti korupsi ini, pertama kami harus mengapresiasi. Katakanlah ini tidak sesuai SOP umpama, bahwa KPK nanganin yang 1 miliar itu kasus korupsi. Tapi kalau OTT ini kami tidak membedakan lembaga penegak hukum. Bisa saja orang yang melaporkan atau memberikan informasi ini lebih direspon oleh teman-teman KPK. Yang perlu diketahui KPK itu nggak dadakan kemudian yang ada informasi langsung sadap tangkap, nggak mungkin. Ya. Kami selama bertahun-tahun mulai dari kasus Bupati Bangkalan itu berbulan-bulan kita memetakan itu, memapping itu, informasi itu masuk, kita beri petunjuk, kemudian alat bukti. Mereka di sana ada pra, kemudian sebelum operasi ke lapangan mereka gelar dulu, tidak ojok-ojok informasi kemudian sadap nomor handphone, ada prosedurnya semua. Artinya KPK sendiri pun juga tidak bisa serta-merta dituding bahwa KPK berpolitik di sini. Tidak dong, tidaklah. Kita melihat itu jangan kemudian dari kacamata politik. Kalau kami melihat korupsi ini kan sudah sangat akut sekali. Kalau saya mau katakan bahwa narkoba dengan korupsi sekarang berjalannya sudah sama-sama parah, sedemikian parah. Kalau dulu mungkin lembaga bantuan asing ya, donor asing itu lebih menekankan kepada penegakan demokrasi di Bangkalan. Sekarang menurut kami lebih kepada korupsi dan narkobanya ini sangat parah. Jadi kenapa kemudian terjadi jual beli jabatan atau lebih saya bilang ini suap? Karena kan upaya. Kalau toh itu benar Pak ya, dugaan ini benar umpama, berarti ini kan upaya untuk memperoleh sebuah jabatan yang lebih tinggi. Di Undang-Undang ASN 05 2014 itu kan sekarang sudah diatur. Kalau dulu mungkin pakai jenjang eselon dan segala macam, kalau sekarang sudah mulai ada aturan pakai lelang gitu kan. Apa hubungannya jabatan ini dengan ketua umum partai? Kita tarik dong benang garisnya di Kemenak ini siapa menterinya. Tadi diakui sudah bahwa ini kadernya P3 gitu kan. Sulit memang kita ingin membuktikan karena suap dan jual beli jabatan ini ibarat kentut sebenarnya. Kita mau membuktikan, oh jangan, nggak bisa, sulit disentuh oleh hukum, tapi terjadi. Jangan dibilang nggak terjadi. Contoh saja di salah satu kabupaten di Madura ini, menjelang mutasi jabatan nantinya, setelah dia menjabat 6 bulan sebagai seorang bupati ini, sekarang sudah aroma suap jual beli posisi ini di sini sih udah kita rasakan gitu kan. Nah, saya mengomentari yang di Kemenak. Posisi rektor saja ini perlu mungkin dibenahin memang. Setiap rektor baik itu yang di bawah Menristek-Dikti atau Kemenak, ini kalau pemilihan pasti ada 3 yang dikirim. Kemudian wewenang itu ditentukan oleh siapa? Menteri. Ini ruang korupsinya, ruang gratifikasinya, ruang suapnya di situ. Karena pemegang kewenangan, iya, dia tinggal tekan. Ini meskipun skornya umpamah dari tim sel
ini yang paling bagus, tapi kalau dia sudah masuk jalur belakang kemudian masuk yang ditandatangan yang sebenarnya tidak direkom oleh tim seleksi itu. Nah ini kan yang parah yang terjadi. Kenapa kemudian baru sekarang umpama saya tekankan lagi prosesnya itu panjang. Makanya kalau kemudian ada terdeteksi bahwa ia sudah pernah melakukan hal itu sebelumnya, karena ini proses. Dan ini mohon maaf bukan hanya di Kemenak sebenarnya, hampir di semua kementerian terjadi. Lagi apes saja Kemenak yang kena. Lagi-lagi ditanyakan politiskah, saya nggak bisa jawab urusan itu. Kalau dibilang lagi apes, artinya yang lain apakah juga masih dalam pantauan atau gimana ya Mas ya kalau kita berbicara terkait dengan penindakan korupsi ini? Ya kita amatilah dari sekian kader partai, kalau mau bilang kita karena ini kader partai yang menjabat sebagai DPR ini kan penyelenggara negara, punya kekuasaan kan, apalagi kemudian dia duduk di komisi yang bisa mempengaruhi mitra kerjanya di kementerian umpama. Ini kita sudah bisa meraba. Ini indikasi-indikasi ini yang kita deteksi selama ini. Artinya berarti Kemenak ini pun juga masuk dalam radarnya teman-teman Jaka Jatim. Tentu. Termasuk di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kemudian masyarakat tidak bisa mengontrol dana hibah yang dianggarkan 7-8 triliun di Provinsi Jawa Timur dan menjadi bancaan oleh oknum anggota dewan dan kepala dinas, bahkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil dari telusuran kami, dana hibah sejak tahun 2014 sampai 2017 itu ada 624 miliar yang tidak ter-SPJ-kan. Bayangkan ini dibiarkan begitu saja. Kami sudah berupaya melaporkan itu ke Polda Jatim, tapi mandek. Setelah kami lacak, ternyata Polda juga menerima hibah rutin. Tiap tahun dia menerima antara 2 sampai 4 miliar. Nah gimana kita mau ngelaporin yang dilaporin juga terima hibah? Terima. Akhirnya kan jeruk makan jeruk, ya biarkan saja lah. Nanti kita dorong habis pemilu saja gitu kan. Harus menunggunya habis pemilu ya, supaya karena sekarang masih pada sibuk. Oke, saya coba combine juga apa yang menjadi keterangan Mas Matur dengan Mas Satria. Pastinya juga ini akan juga klop Mas Satria dengan teman-teman yang boleh dikatakan sebagai di kajian anti korupsi dan demokrasi, apakah memang Kemenak atau model-model jual beli jabatan ini masuk radar juga atau pantauan dari teman-teman? Ya, yang perlu kami kritisi saat ini adalah dalam refleksi kita tentang pasca reformasi ini KPK itu menjadi leading sektor yang paling utama dalam agenda pemberantasan korupsi. Ada beban moral yang kemudian KPK miliki dalam agenda membersihkan kementerian atau apapun sampai ke tingkat pemerintah daerah misalkan, agar kemudian negara ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga agenda reformasi yang tidak berjalan, ini yang sukses story-nya adalah KPK. Agenda reformasi yang tidak berjalan adalah reformasi birokrasi dan reformasi partai politik. Ini yang kemudian jadi perhatian kita, apalagi kemudian KPK hari ini mengalami tantangan yang serius, khususnya terkait kita refleksi di kasus Romi dan penangkapan beberapa Kakanwil. Ini terkait dengan walaupun korupsinya nominalnya tidak banyak, 300 juta kalau yang beredar di pemberitaan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah ini terkait dengan jual beli pengaruh atau trade in influence. Trade in influence ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai negara yang meratifikasi UNCIC di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Jelas di pasal 18, siapapun yang kemudian, pasal 18 UNCIC, siapapun yang kemudian dengan kekuatannya, kekuasaannya memberi suap, itu walaupun dia bukan mengisi jabatan tersebut, atas dasar pengaruhnya, dia dapat dikatakan turut serta di dalam kejahatan korupsi yang dilakukan. Saat ini kami juga tergabung di grup Pusat Studi Anti Korupsi di seluruh Indonesia dengan KPK. Kami melihat ada inisiasi KPK untuk melakukan harmonisasi perundang-undangan. Ada upaya untuk merevisi dalam tanda kutip, menguatkan kewenangan KPK dalam rangka salah satunya adalah motif trade influence ya, atau dagang pengaruh. Salah lainnya juga banyak prinsip-prinsip yang perlu diharmonisasi.
ini poin penting bagi kita bahwa kekuasaan politik dan lain sebagainya itu mengakses pengaruh secara tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung, yang kemudian dapat menimbulkan praktek-praktek korupsi. Bisa jadi yang tertangkap sekarang 300 juta, bisa jadi kemungkinan hari bisa lebih banyak, dan mungkin kalau tidak dihentikan atau tidak ada OTT, praktek ini akan terus menjadi budaya permisif. Bayangkan misalkan ketika mau menjabat di kementerian tertentu harus ada nominal uang yang disetorkan. Tapi artinya tangkapan dari KPK tidak serta-merta kemudian membuat jumlah kasus korupsi ini menurun. Ya, artinya langkah pencegahan dan langkah penindakan ini sebenarnya sudah inline dalam pandangan kami yang juga bekerja bareng dengan KPK. Pencegahan ini KPK menggandeng kawan-kawan Pusat Kajian Anti Korupsi untuk melakukan eksaminasi, untuk melakukan sosialisasi dan lain sebagainya, dan termasuk penindakan. Artinya bahwa reformasi di bidang penegakan anti korupsi yang dilakukan KPK ini jangan sampai kemudian ada distrust. Kita perlu dukung, kita perlu mendorong juga upaya politik yang kemudian mengharmonisasi revisi Undang-Undang Tipikor kita. Titik tekannya adalah mempercanggih kewenangan KPK agar adaptif terhadap perkembangan motif-motif anti korupsi yang berkembang secara internasional. Itu satu. Yang kedua, di sisi lain, konteks reformasi partai politik dan reformasi ASN itu juga menjadi PR penting. Reformasi ASN misalkan perlu adanya sistem merit system yang kemudian dilakukan oleh instansi terkait. Proses lelang jabatan, procurement dan lain sebagainya itu paling penting, sehingga orang tidak perlu lagi menyuap untuk dengan dalih untuk mengisi jabatan tertentu. Pasti promosi, mutasi dan rotasi itu tergantung pada evaluasi kinerja, kan seperti itu. Jika kemudian ini ada anasir politik, ini yang jadi celah korupsi itu juga berjalan. Partai politik pun juga sama, agar kemudian menjaga dan agar kemudian mengungkap prinsip akuntabilitas, buka dong kemudian dana kampanye, buka dong dana yang didapatkan dari caleg, buka dong aliran-aliran dana yang masuk dan dikeluarkan dan lain sebagainya, agar kita ini tidak saling curiga. Rasa saling curiga ini timbul karena akuntabilitas di antara kita ini tidak terbangun. Tapi artinya apakah Mas Satria ketika pasca ini kemudian cukup ramai begitu ya terkait dengan tangkapan KPK, apakah sempat menyorot terkait dengan sosok dari Kakanwil Kemenak Jawa Timur, karena kabarnya ini adalah orang baru yang kemudian masih dipertanyakan terkait dengan meroketnya jabatan yang dia terima? Sebenarnya tidak ada data langsung karena ini nanti akan diklarifikasi, dikonfrontir oleh KPK saat proses persidangan. Tetapi yang dari kawan-kawan jejaring mendengar bahwa calon Kakanwil atau yang akan memberi suap ini atau yang memberi suap ini kemudian mendapatkan nilai yang tidak memenuhi standar di antara 3 calon. Tidak memenuhi standar, tetapi jadi juga. Tetapi diupayakan, tapi jadi juga. Ini yang kemudian perlu menjadi catatan kita bersama. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Mas dari Jaga Jaki, itu menjadi persoalan yang serius karena decision makernya nanti bukan lagi di level eselon berapa, tetapi sudah di level politik. Ada menteri yang kemudian menentukan siapa yang mau jadi kanwil, siapa yang mau jadi rektor dan lain sebagainya. Saya hold di situ Mas Satria. Mas Matur boleh menanggapi juga terkait dengan reformasi birokrasi yang mau tidak mau tadi sempat ada data dari teman-teman bahwa tidak lolos sebenarnya, tapi toh jadi juga. Iya, ini banyak yang kita temukan memang yang kejadian seperti itu. Makanya saya bilang tadi yang harus dibenahin ini di level prosedur penentuannya ini. Jangan kasih ruang mereka ini untuk bermain, diajukan 2, diajukan 3, kemudian decision maker yang di atas jadi yang menentukan. Saya pikir mereka yang menjadi tim seleksi atau apalah namanya gitu kan, ini kan sudah kapabilitas, integritasnya sudah dinilai dengan baik. Mereka ditunjuk sebagai panitia seleksi atau tim yang menyeleksi itu, ngapain lagi dilempar ke atas gitu. Sehingga ini menjadi ruang yang mereka ingin menduduki jabatan ini kemudian memang punya ambisi gitu kan dengan kekuasaannya, tentunya dengan niat menduduki jabatan dengan berbayar ini
tentu ini sudah mulai niatnya juga ingin korupsi. Lo ngapain dia kalau sudah digaji dengan baik, prestasinya bagus kok masih mau ngejar dengan berbayar, Mama? Sorry, Mas Matur, yang Mas Matur ketahui sampai berapa sih kira-kira yang pernah dipantau oleh teman-teman anti korupsi? Jual beli jabatan tuh sampai berapa? Saya kadang miris juga di Jawa Timur. Selama dekade 2 periodenya Pak Karwo ini, kalau kita telisik di BUMD-nya, ini kan kayak orang ini semuanya diem gitu kan, tidak melihat bahwa BUMD kita sekarang menjadi lahan bancaan mereka yang pernah menjadi tim di 2 periode. Yang kita lihat, yang kelihatan betul itu di birokrasinya saja kita sudah melihat komposisinya. Oh, yang duduk di ini siapa, di Dispenda siapa, di peternakan siapa. Kemudian setelah mereka lengser dari jabatan SKPD-nya ini, kemudian nyaleknya di partai apa, itu kita sudah tracking semua gitu kan. Nah, seperti yang pegang BUMD yang nangani migas kita di Jawa Timur, pernah nggak kita membaca pelaporan keuangannya seperti apa, yang duduk di situ siapa gitu kan. Semua masih dalam lingkaran kekuasaan itu, dan ini tidak pernah terpublikasi. Masyarakat Jawa Timur juga diem. Oke, tidak pernah terpublikasi. Artinya mau dilaporkan pun juga butuh proses kah atau gimana, Mas Matur? Tentu, dan prosesnya sangat sulit karena apa ya? Pertama kita kesulitan. Nggak bisa ya, maksudnya kalau kita buka-bukaan begitu, mungkin kalau misalnya ada data Mas Satria, Mas Matur dan teman-teman aktivis lainnya punya data, kita buka-bukaan itu memang tidak bisa langsung serta-merta ya? Sulit, sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Jadi kalau hal seperti ini memang harus ada informan di dalam yang connect dengan kita, sehati dengan kita, baru dia punya keberanian. Seperti tadi jam 10 saya bawa salah satu pejabat dari salah satu kabupaten ketemu dengan KPK nih, kita mapping di kabupaten itu untuk mengendus praktek-praktek yang kayak kita bahas hari ini. Oke, saya tertarik dengan apa yang disampaikan dengan KPK yang dilakukan oleh Mas Matur juga dengan salah satu pejabat, tapi kita akan jeda dulu, kami kembali saat lagi pemirsa. Meskipun Prof. Eko mengatakan bahwa hukum dan politik itu tidak bisa dicampur adukan, hukum-hukum sendiri, politik-politik sendiri, tapi mau tidak mau dengan paparan dari beberapa narasumber kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya sangat-sangat terkait. Saya ke Pak Kubi dulu. Pak Kubi melihatnya seperti apa ketika hukum kemudian mau tidak mau ini terkait juga dengan unsur-unsur politik yang ada dalam negeri ini. Artinya kalau kita berbicara jabatan, ya pemegang kewenangannya pun juga munculnya juga lahirnya karena politik juga. Ya, saya kira betul apa yang dikatakan Profesor tadi. Jadi ada keselarasan antara politik dan hukum. Nah, tetapi prakteknya di lapangan itu kadang-kadang ada narasi-narasi yang itu menjadi unsur politis. Ya kan? Misalnya contoh seperti temuan di meja Menteri Agama. Ya kan? Seperti tadi sudah disampaikan misalnya penggeledahan menemukan sekian juta dan sekian US dollar misalnya. Tapi narasi yang dibangun itu seakan-akan sudah menjadi tuduhan, ya kan? Padahal menemukan uang di laci menteri 200 juta itu kan sama aja dengan menemukan uang di laci saya sebagai dosen biasa 200.000. Logikanya kan begitu. Kita tidak bisa serta-merta kemudian mengatakan jangan-jangan ini adalah uang yang terkait, setoran terkait. Artinya kan, tetapi kan kemudian stigmanya sudah terbangun, ekspos media sudah sedemikian rupa, sehingga menurut saya ini ayo proporsional, mendudukkan masalah itu case per case. Jangan kemudian digebiah-uyah, ya kan? Seakan-akan semua rusak semuanya. Tapi salah satu narasi juga yang sempat terbangun di masyarakat bahwa Mas Romi bukan hanya jual beli jabatan di kementerian, tetapi juga sampai di level rektor di universitas yang ada di bawah Kemenak. Nah, makanya kemudian mari kita konfirmasi satu persatu. Kemudian ada pernyataan yang OTT di Kemenak kasus yang sudah ditangani KPK. Kemudian ada narasi lagi katanya kalau mau jadi rektor harus setor 5 miliar katanya. Walaupun yang ngomong seorang profesor.
menurut saya ini harus diverifikasi ini. Nggak boleh seperti itu. Kalau ini menjadi sebuah pedoman ucapan, walaupun seorang profesor sekalipun, ngapunten Prof, bukan jenengan maksud saya, ya kan. Tapi ini bisa menjadi bola liar. Ada 18 UIN se-Indonesia, ada 20 sekian IAIN di Indonesia, ada sekian puluh STAIN se-Indonesia. Lah apa semuanya begitu? Ya kan? Nah ini kalau kasus ada demikian, ayo dientas, dibuktikan di lapangan seperti apa prosedurnya dan sebagainya. Jadi menurut saya ya proporsional, kemudian dilihat kasus per kasus, ya kan? Kasus Kakanwil Jawa Timur, ya kan? Itu temuannya misalnya beliau sekarang dalam atau saat kena sanksi disiplin. Menurut aturan tidak boleh seorang yang mendapatkan sanksi disiplin naik pangkat misalnya. Oke, itu kasus satu. Kasus yang Gresik murni suap misalnya. Kakanwil yang lain kita nggak tahu. Kasus rektor misalnya kan beda-beda. Jadi sistemnya juga berbeda. Memang aturan PP 68 ya kan yang mengatur pemilihan rektor itu kan baru, ya kan? Baru. Karena apa? Itu juga terobosan sebetulnya. Jadi negara itu sebetulnya kan mencari bentuk. Dulu pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri itu murni di senat akademik, senat universitas, ya kan? Tapi juga madorotnya ternyata juga banyak ditemukan. Tapi kalau sekarang ini prosesnya gimana, Pak Gubi? Yang mungkin Pak Gubi bisa sampaikan untuk pemilihan rektor di universitas di bawah Kemenak. Dulu ya, biar ada bandingan. Dulu senat universitas, profesor-profesor itu memberikan voting lah kira-kira begitu. Voting ya kan, misalnya menang si A store ke Jakarta, dilaporkan bahwa yang menang perolehan suara begini. Nanti di sana ada menteri itu punya bobot skornya berapa. Jadi ada kombinasi. Artinya voting pun juga tidak bisa langsung serta-merta menentukan bahwa dia akan menjadi pemenang dan keluar sebagai bisa menang kalau ada hitungannya menang mutlak atau berapa itu nanti di menteri tidak pengaruh skornya berapapun. Nah, sekarang paradigmanya dirubah di Kementerian Agama ini. Rektor itu adalah perwakilan menteri. Jadi yang saya tangkap adalah filosofinya adalah universitas itu hakikatnya adalah juga bagian dari kementerian, sehingga milih rektor itu urusannya kementerian. Gitu loh. Derajatnya sama dengan Kanwil. Jadi dia perwakilan dari pusat yang mengelola perguruan tinggi. Artinya berarti benar ya, setelah ada seleksi maka menjadi hak kewenangan mutlak dari menteri. Jadi aturannya di PP yang baru itu, PP 68 itu adalah dibentuk panitia pendaftaran penjaringan. Kemudian semua calon di Kementerian Agama yang didikti beda. Seluruh calon yang memenuhi kualifikasi, kepangkatan, usia dan macam-macam ya, banyak item itu kemudian dinilai secara kualitatif oleh senat akademik, para profesor dan perwakilan itu. Dinilai kualitatif itu kompetensi pendidikan, wawasan, integritas dan banyak ada beberapa hal. Kualitatif itu tidak boleh pakai angka, tapi ya hubungan dengan kolega baik, bagaimana kira-kira begitu. Saya tidak tahu itu. Kemudian dibawa ke Jakarta, di Jakarta menteri membuat pansel. Pansel itu terdiri dari 7 orang yang ditunjuk oleh menteri, ada ya lintas ada kadang profesor sana, ada yang sana. Itu menteri yang menunjuk. Menteri itu, pansel itu akan melakukan fit and proper test. Seluruh calon rektor dipanggil ke Jakarta. Kemudian hasilnya nanti akan disodorkan kepada menteri. Ini loh hasilnya kemarin. Yang tahu juga menteri. Jadi kalau mau mengaudit panselnya dipanggil. Misalnya, oh ini ganjil ini. Apa betul artinya bahwa kemarin itu terjadi keganjilan dalam pemilihan rektor misalnya. Kemarin ada salah satu rektor yang bilang menceritakan itu. Seharusnya saya yang jadi rektor. Ya itu harus diaudit. Jangan kemudian forum-forum diskusi seperti ini mengakomodasi orang-orang yang sakit hati kalah kemudian ceruwito A sampai Z yang tidak jelas sumbernya. Membuat narasi narasi yang sedemikian rupa sehingga berakibat banyak hal. Ini masalah citra lembaga dan banyak orang terkena. Orang yang jadi rektor yang
yang lugu, nggak ngerti ceritanya apa-apa, ya kan? Itu mereka kena dampak. Baik, ya kan? artinya berarti begini, kalau kita berbicara rektor universitas di bawah Kemenak, Ya. artinya berarti ada di pansel itu tadi ya yang kemudian disodorkan kepada menteri. Senat akademik, ya kan, memberikan penilaian di Kan bawah di Jakarta. Kemenak pusat membuat pansel, pansel kemudian memberikan laporan pada menteri, ini hasilnya. Nah, otoritas menteri pada ini, menteri. Otoritas berarti pada menteri ya? Ya. Artinya apapun hasil dari pansel itu bisa saja berubah karena Bisa. memang itu punya ada Bisa. otoritas menteri ya? Bisa. Oke. Ya kan, Baik. seperti yang di kota sebelah kemarin itu begitu. Memang yang diceritakan tidak boleh pulang, caranya katanya begitu. Tapi kemudian ada hal yang kemarin menurut saya juga punya informasi yang lain, misalnya bahwa seorang rektor ini belum waktunya dilantik, tiba-tiba dia cerita di wartawan, Bahwa dia tanya, Pak, bagaimana hasilnya? SK sudah dipegang saya. Oke. Waktu itu menteri marah, dalam arti apa? Ini melanggar kode etik birokrasi, durung dilantik, durung apa-apa, sudah declare bahwa saya ini rektor yang terpilih. Disitulah kemudian terjadi perubahan orang yang di SK. Ya, wallahu alam ya. Cerita sebenarnya seperti apa? Tetapi ya versinya macam-macam lah ya. Ada cerita begini, cerita begitu. Case per case. Baik, Pak Kubi. Saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi melihat ini karena Pak Andi masih tetap kekeh bahwa ini bukan hanya semata-mata hukum, tetapi unsur politiknya lebih kuat karena menyeret ketua umum, bukan hanya pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan. Saya tadi setuju dengan Profesor bahwa politik itu Tidak boleh janganlah dicampur-adukan. dicampur-adukan dengan hukum. Tetapi di dalam kenyataannya, politik dan hukum itu nggak ada bedanya pejabat dan penjahat. Ya, nggak ada bedanya pejabat dan penjahat. Mengapa ini hal terjadi? Karena sistem politik di negara kita ini yang membuat seperti itu. Sistem politik kita sekarang membutuhkan pembiayaan yang tinggi. Dulu sistem pemilu secara langsung itu meniru dulu pemilihan lurah. Itu kayaknya juga sempat juga disampaikan oleh Mas sekarang Romi ya? lurahnya juga sudah ikut rusak. Mau milih lurah harus sapu uang. Caleg DPRD harus punya uang. Minimal banner, kaos, keliling, ya, relawan, ketemu rakyat. Pak, coblosan saya wani piro. Ini fakta di lapangan. Jadi ini sistem, ya, sistem. Nah, saya kembalikan lagi kepada di sini. Kalau mau dikaitkan Saudara Romi dengan Menteri Agama, ya boleh-boleh saja memang dia itu adalah anggota P3. Tetapi mari kita melihat tentang kejadian ini, ada nggak kaitannya? Ya, karena Romi seperti yang dikatakan Profesor bukan sebagai penjual jabatan. Kalau itu terjadi, ya terjadi di Kementerian Agama. Tapi apakah sudah diproses di Kementerian Agama ini dulu? Kalau ada tudingan bahwa oke, memang Mas Romi bukanlah pegawai yang ada di Kementerian Agama, bukan pejabat, tetapi istilahnya maklar karena punya hubungan baik dengan kementerian. Berarti maklar, berarti ada penjual. Ya penjualnya sudah ketangkep nggak? Yang menjual ini kan Kementerian Agama. Oke. Yang menentukan bahwa ini kamu jadi kanwil, kamu dipecat kan Kementerian Agama. Dan di situ seperti saya katakan ada prosedur di Kementerian Agama yang menentukan awal biro pegawaian. Yang menilai pegawai ini pantas untuk dijadikan kanwil atau tidak. Iya, percaya. Baru dinaikkan ke sekjen. Sekjen ini diolah, direvisi setelah baru dinaikkan ke menteri. Menteri ini hanya langsung tanda tangan karena dianggap sudah oke. Begitu loh. Jadi saya katakan bahwa ini ada unsur-unsur kelompok politik yang ingin menghancurkan P3. Karena dari segi hukum tidak terbukti. Yang namanya tertangkap tangan seperti maling yang tertangkap, ya. Tukang begal ngambil sepeda motor tertangkap. Ada bukti pidana, ada terbukti bahwa adanya bukti dan ada tindakan pidana. Ditangkap, ini namanya tangkap tangan. Lah ini tidak ada buktinya, orang murah-murah enak mangan ditangkap. Gini loh. Tetapi kesannya seolah-olah, wah ketua umum P3 tertangkap. Saya itu setuju untuk penegakan masalah korupsi. Saya dulu setuju adanya KPK, tetapi jangan tebang pilih, jangan dijadikan alat politik. Itu Jangan yang saya takutkan gitu loh. Oke. Seperti gini Mbak, mengapa sih tadi saya jadikan dua season hukum dan segi politik.
Ini Romi seolah-olah ditangkap, seolah korupsi. Terus dihubungkan dengan Kementerian Agama. Bahkan sekarang dihubungkan dengan Menteri Agama. Nanti ada kesan seolah-olah Kementerian Agama ini tempatnya koruptor. Ya. Terus nanti, wah karena ini tempatnya koruptor, dibubarkan Kementerian Agama ini. Lah kalau dibubarkan, ini uang yang dipinjam oleh dulu negara, ratusan triliun untuk pembangunan infrastruktur. Ini nanti dikemanakan? Siapa yang bertanggung jawab? Ini uangnya Kemendak loh, Kementerian Agama loh, bukan uangnya negara. Ini uangnya umat Islam. Saya termasuk punya uang di situ karena saya dulu pernah naik haji. Ya, tapi kan memang kalau sampai ke titik itu artinya kan berarti semuanya yang ada di Kemenang ini memang melakukan. Tetapi kan kalau dalam hal ini kan artinya hanya beberapa oknum kita mengatakan begitu. Loh, kita nggak bisa mengatakan gitu. Kita ini orang hukum, saya orang hukum, Mbak. Bisa saja artinya. Selama kalau nggak ada bukti bahwa dia jadi tersangka atau terdakwa, nggak bisa seperti kemarin. Romi dijadikan sebagai OTT. Sekarang tersangka. Anggaplah dia itu makalar. Makalar kan berarti jualan. Jualan kan pasti ada yang jual, ada yang beli. Nah, penjualnya kan mesti dari Kementerian Agama karena yang menentukan mereka. Loh sekarang malah, maaf saya tidak menuduh. Kemarin Biro Pegawai, Sekjen dipanggil KPK, habis gitu disuruh pulang. Lalu terus ini sebagai apa? Oke, Pak Andi sebentar, saya minta teman-teman aktivis juga menanggapi bahwa hukum kemudian dijadikan alat politik. Sepanjang yang Mas Satria ketahui seperti apa selama ini bergerak dalam anti korupsi? Untuk kasus ini sebenarnya ini pentingnya kemudian revisi Undang-Undang Tipikor untuk disegerakan. Bahwa motif kejahatan baru ini, motif korupsi baru ini yang kemudian menjadi hambatan bagi KPK untuk bisa dikatakan ya untuk terkesan lambat dalam konteks korupsi jual beli pengaruh. Dan proses pengenaannya saya prediksi ya mungkin nanti kita juga tunggu proses penuntutan dalam pengadilan dan lain sebagainya itu nanti akan dikenakan pasal suap, bukan jual beli pengaruh. Jika kemudian jual beli pengaruh ini direcognize oleh DPR dan Presiden melalui diturunkan di dalam undang-undang atau revisi undang-undang Tipikor misalkan, maka sampai ke akar-akarnya tadi, sehingga kegelisahan Bapak tadi tidak muncul antara penjual pembeli pihak tengah-tengah yang dituduhkan misalkan saudara Romi ini makelarnya, penjualnya siapa, pembelinya siapa, makelarnya siapa. Mereka ini termasuk jaringan yang kemudian dapat ditangkap manakala negara mempunyai turunan tentang dagang pengaruh ini kemudian di dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Nah, ini kami tunggu, kami dari pegiat anti korupsi, Pusat Studi Anti Korupsi menunggu komitmen politik kita seperti apa untuk mendukung KPK dalam agenda-agenda pemberantasan korupsi. Karena apa? Karena KPK disadari atau tidak, benci atau tidak, adalah lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Ini survei LSI terbaru. KPK lembaga tertinggi yang dipercaya. Yang paling tidak dipercaya partai politik, kan seperti itu. Yang paling tidak dipercaya, partai politik. Apalagi ini dengan ada kasus LSI, seperti bukan ini kata ya. saya. Ini survei LSI tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan organisasi kemasyarakatan seperti itu. Oke, Mas Satria, Mas Matur, monggo. Kita melihat terkait dengan tangkapan ini, lantas bagaimana? Apakah memang ini kental sekali dengan unsur politiknya karena memang KPK belum mengumumkan terkait dengan siapa penjualnya? Gimana ya, yang ditangkap memang politisi gitu ya. Kemudian kalau kita mau feedback ke belakang, partai mana yang tidak kena urusan kayak gini lah, maksudnya yang berurusan dengan KPK gitu kan, mau itu korupsi maupun seperti yang dialami oleh Pak Romi, yang sekarang kita tunggu sajalah klarifikasi kemudian proses hukumnya. Saya yakin saya pribadi tetap akan mendukung langkah KPK itu. Urusan kemudian ini politisasi atau tidak, saya sebagai warga negara ada juga pikiran seperti itu gitu kan. Artinya muncul ini jangan-jangan memang ada gerakan besar di luar sana yang kemudian ingin menghancurkan partai-partai yang berbasis Islam, kan seperti itu. Tapi kalau keberadaan partai politik sebagai salah satu lembaga yang boleh dikatakan korup begitu, apakah itu juga didalami oleh teman-teman pegiat anti korupsi? Ya, faktanya seperti itu terjadi. Bagaimana partai yang lebih modernis, reformis seperti saya sebut PKS,
menjadi tumpuan harapan kita waktu itu hancur dan tumbang oleh ketua umumnya juga gitu kan. Jadi kita ini kan tiap hari kemudian dididik oleh pejabat-pejabat kita ini menjadi menu makanan kita tiap hari di rumah. Kita lihat dikit-dikit korupsi, dikit-dikit korupsi. Akhirnya distrust ini muncul dari masyarakat. Wah, ini kalau kayak gini kita ngapain gitu kan, ikut berpartisipasi dalam politik. Melihat fakta yang seperti itu akhirnya orang kan mohon maaf jijik terhadap partai politik. Sedangkan masih ada bagian yang kemudian ingin sebenarnya menjadi anggota dewan atau menjadi ketua umum yang ingin memperjuangkan partainya. Akhirnya ini kan diubah-ubah. Semuanya akhirnya diratakan, nggak Islam, nggak nasionalis, nggak apa, sama saja bahwa partai politik seperti hasilnya LSI tadi berada di level paling bawah tingkat kepercayaannya, dan korupsinya juga yang nomor 1. Oke, sebelum saya ke Prof. Eko, Mas Matur boleh dong, mungkin karena Mas Matur kan di Jawa Timur juga kan, selain Mas Satria juga. Nah, gimana praktik-praktik korupsi yang ada, bahkan tadi katanya sempat menghadap atau menemui KPK, apa yang dilaporkan di sini? Saya nggak tahu, boleh dibuka tidak dengan laporan atau mungkin hasil dari menghadap ke KPK? Saya nggak akan sebut nama kabupaten kotanya, tapi yang jelas praktik itu sudah kami cium dan kemudian kami mapping. KPK ini tentunya ingin detail pemetaannya, siapa yang terlibat, siapa yang melakukan, kapan terjadi, kapan akan dilakukan, kan kayak itu. Ini yang harus di mapping duluan, dan tim tentunya dari hasil mapping kita tadi mereka akan laporan gitu. Nggak mungkin kemudian 1 bulan ini turun sadap sana sini, nggak mungkin. Pasti butuh akan pendalaman, mereka akan turun, kita dampingi lagi titik koordinatnya gimana, ini siapa yang harus kita petakan lagi, orang yang lebih dekat ke kekuasaan ini siapa. Jangan sampai kemudian ada orang yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kekuasaan tapi dia ikut menentukan. Kata Pak Prof Mahfud MD, ini orang ada di penjara, tapi dia ngatur-ngatur pemerintahan dari balik jeruji nih apa maunya gitu kan. Bahkan mereka dapat setoran duit sedemikian besar, tapi dia nggak punya jabatan politik atau bukan penguasa di sebuah kabupaten. Ya, begitu kayak cara gitu. KPK kerja. Kalau di ranking di Jawa Timur, yang paling banyak praktik korupsinya itu yang kayak gimana sih Mas? Benarkah model-model kayak jual beli atau suap karena influence tadi yang disampaikan Mas Satria? Kalau praktek jual beli atau suap ini, saya yakin terjadi di semua. Tapi kalau di ranking praktik korupsi yang paling tinggi, yang mendominasi dengan tindakan korupsi itu model gimana? Selama ini di data kami ya di kabupaten saya itu ranking pertama gitu kan. Di Kabupaten Bangkalan tentunya dengan itu terkait dengan apa, pengadaankah atau memang jabatan, kalau jual beli jabatan itu atau? Sudah menjadi nasi campur sebenarnya. Jadi dari via APBD-nya, dari jual beli jabatannya, dari penjagalan terhadap perizinan, minta komitmen fee segala macam itu. Bahkan dulu yang BUMD yang nangani migas, terima setoran dari migas ini sebenarnya nanganin ATK, kok ini ada hubungannya dengan migas nih gitu kan. Oke, baik Mas Matur. Saya ke Prof. Eko. Apakah memang susah untuk kemudian membongkar? Kalau Mas Matur tadi mengatakan KPK butuh waktu, oke, tapi ternyata ada banyak data yang bisa disampaikan sebenarnya. Toh itu tidak bisa terungkap semuanya, tidak bisa kita bicara buka-bukaan kemudian bisa tertangkap semua. Apa yang menjadi kendala, Prof, dalam penegakan? Yang menjadi kendala itu pakemnya. Pakemnya? Hukum itu pakemnya adalah kebajikan nuraninya. Makanya muncul asas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Tetapi kalau politik, pakemnya itu adalah kebijakan, bukan kebajikan. Kebijakan itu dasarnya kewenangan dan kekuasaannya. Makin besar wewenangnya, makin besar kekuasaannya, makin besar pula penyalahgunaan wewenangnya. Nah, itulah pakemnya karena beda. Di politik penuh dengan yang dilarang oleh agama, suudon, prasangka buruk. Iya toh? Nah, sedangkan di hukum pakemnya praduga tak bersalah, presumption of innocence. Nah, jadi karena beda, tadi saya bilang jangan dicampur aduk, tapi biarlah sejalan seiring, jangan dipisah dan jangan dipertemukan.
pakem itu juga artinya yang kemudian membuat banyak OTT, tapi toh masih saja terjadi dan terus terjadi, masih banyak di luar sana yang terus melakukan praktik korupsi. Nah, loh, kenapa tadi saya katakan bahwa sudah ada pembagian tugas di bawah 1 miliar, biarlah jadi wewenang Kejaksaan Agung dan kepolisian, gitu loh. Kalau sudah tahu akan menangkap, sudah ada input masukan, kurang dari 1 miliar, ya serahkan pada kejaksaan, apa sih beratnya? Oke. Nah, baik, sebelum karena tidak percaya pada kejaksaan dan kepolisian. Cara tidak percaya pada kejaksaan dan kepolisian. Maka ditangani sendiri meskipun menyalahi undang-undang. Oke, baik Prof. Sebentar, Mas Satria boleh menanggapi terkait dengan apakah memang KPK sekali lagi overlapping salahkah ketika mungkin di bawah 1M ini akhirnya ditangani KPK sebagai pegiat anti korupsi, Mas Satria? Ya, ini kelemahan dari yaitu tadi kewenangan yang kemudian menjadikan posisi penegakan anti korupsi ini, penegakan korupsi maksudnya, itu sering dicurigai. KPK selalu dianggap alat politik, KPK selalu dianggap ada kuda Troya dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi, saya mau ngomong gimana ya, bahwa kejaksaan dan juga kepolisian sampai hari ini pasca reformasi juga masih tidak dipercaya bagi masyarakat loh ya. Entah bagi KPK itu bukti-bukti yang ditemukan, ada proses pelaporan, ada proses pengumpulan alat bukti dan lain sebagainya. Toh itu terkait dengan bagaimana kemudian kenapa kejaksaannya tidak mengendus. Ini kan seperti itu. Kenapa kemudian kepolisian sebagai kewenangan penyidikan dan penyelidikan itu tidak menemukan alat-alat bukti seperti itu? Artinya ada tanda tanya besar. Kenapa persoalan kecil ini KPK sampai ikut campur atau ikut urus di bawah 1M? Bisa jadi ada sesuatu hal yang luput, satu hal yang lepas, yang itu dampaknya bisa diakumulasi, bisa diprediksi ya, bisa diprediksi lebih besar di kemudian hari. Jadi istilahnya daripada lepas tidak ada yang menangani, mending KPK yang menangani. Kebetulan juga ada pelaporan karena ada sistem pelaporan kan, whistleblower, ya bisa jadi itu kemudian KPK yang men-take over. Oke. Baik, kalau begitu. Dari P3, Pak, oh iya, Prof. Eko boleh menambahkan, silakan. Inilah bukti kalau tanpa pakem, ya. Negara kita itu negara unitaris kesatuan. Kejaksaan, kepolisian, KPK, penegak hukum di satu negara kesatuan. Nah, kenapa harus bertindak sendiri-sendiri, tidak percaya pada itu? Meskipun ada laporan, ya sampaikan toh. Wong negara unitaris, bukan negara federal. Ya. Ini karena tanpa pakem kalau versi Prof. Eko. Karena ngomong tanpa pakem itulah politik. Yang sedih saya itu. Dicampur adukkan hukum dan politik yang tanpa pakem. Baik, Prof. Eko. Saya penuh dengan sudon dan kewenangan untuk menyampaikan kekuasaannya. Ini yang susah. Itulah. Dan kesedihan itu sepertinya juga dirasakan oleh Pak Andi di sini. Iya. Sekarang kita melihat hukum tata negara itu gak karu-karuan. Dulu zaman kita bahwa yang memilih kita sebagai caleg adalah partai. Difilter oleh mencalonkan calon. Ya. Kemudian difilter oleh pemerintah waktu itu adalah Laksus. Sekarang kan tidak. Jadi sekarang ini tukang begal bisa jadi anggota DPR kalau dia punya uang. Dulu nggak bisa, difilter oleh partai dulu. Kemudian difilter oleh pemerintah. Ya. Sekarang tidak. Punya uang banyak bisa jadi. Jadi jangan menyalahkan kalau ada anggota DPR, kepala daerah, menteri itu terus korupsi. Tapi kan parpol juga harusnya bertanggung jawab atas semua ini, Pak Andi. Sekarang parpol tidak begitu dimanfaatkan. Ya, kita contoh sekarang ini ya. Karena seolah-olah sekarang ini caleg bukan yang menentukan adalah partai politik. Dia merasa dipilih oleh rakyat. Dia berbuat apapun seolah-olah sekarang ini partai politik tidak punya kewenangan untuk memecat itu caleg. Ya. Sama dengan sekarang ini sistem tata negara. Mestinya anggota DPR dipilih oleh rakyat. Rakyat sebagai wakil rakyat sudah mewakili rakyat. Wakil rakyat tugasnya memilih pejabat.
menentukan anggaran negara, anggaran daerah. Sekarang tidak. Anggota DPR fungsinya apa sekarang? Yang memilih rakyat sekarang harus rakyat sendiri. Ya biarkan aja tuh DPR, nggak berfungsi. Baik, Pak Andi, sebentar. Kita bicara masalah ketatanegaraan loh ya. Kita jeda dulu pemirsa kami. Ini mengawali rusaknya semua. Wakil rakyat tukang beca. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami. Saya boleh ke teman-teman mahasiswa dari UHT dulu, mungkin silakan. Boleh disebutkan namanya? Ya, selamat malam Bapak narasumber sekalian. Nama saya Ferdi dari Hang Tua. Saya ingin bertanya, menurut opini pribadi Bapak tentang yang kita perlu tidak melakukan revisi terhadap undang-undang korupsi, lebih tepatnya ke wewenang KPK. Yang Bapak Profesor sebutkan adalah 1 miliar. Itu wewenang KPK, di bawah 1 miliar adalah wewenang polisian atau kejaksaan. Tapi kalau kita lihat bahwa masyarakat itu lebih percaya ke KPK memang, tidak ke polisi. Tapi kalau kita bicara polisi, polisi kan kalau ingin menangkap harus ada laporan. Padahal kalau kita lihat, kan tidak mungkin ada yang maling mengaku, memang tidak semuanya berpikiran ingin korupsi, pasti ada yang ingin melaporkan. Tapi perlukah kita untuk menurunkan derajat standar dari 1 miliar itu ke tingkat yang lebih rendah? Karena kalau tidak direndahkan, korupsi kan tidak mungkin satu orang dapat 1 miliar secara terus-terusan. Mungkin ada yang 100, 200, apa yang sebagainya. Terima kasih, itulah pertanyaan saya. Selamat malam. Terima kasih. Ada lagi dari UHT lainnya? Ada yang mau menambahkan? UMS? Oke, silakan. Boleh digeser mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mirza dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang ingin saya tanyakan kepada Profesor HTN. Tadi disebutkan sama Bapak bahwasannya sistem di negara ini sangatlah kacau. Nah, menurut Bapak sendiri, Bapak sebagai Profesor HTN, Bapak menilai seperti apa, Pak? Padahal di sini kan sering banyak kasus-kasus penangkapan seperti ini kan banyak dicampur adukan politik dengan hukum. Sekarang banyak anak-anak politik terus dihakimi sama hukum-hukum yang terutama undang-undang IT juga. Itu kan banyak sekarang, Pak. Terus bagaimana tanggapan Bapak sendiri menurut itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya simpan 2 pertanyaan karena semuanya untuk Prof Eko begitu ya. Saya ke Mas Satria dulu. Mas Satria, boleh detailkan praktek korupsi dan bagaimana kemudian korupsi ini bisa ditekan? Kita coba mencari komitmen karena mau tidak mau tamparan yang kemarin cukup keras kalau itu terjadi di Jawa Timur lagi. Monggo Mas Satria. Untuk siapa dulu? Untuk parpol atau untuk ASN? Mana aja. Bagaimana kemudian korupsi ini bisa ditekan kalau menurut Mas Satria? Untuk parpol, karena ini juga mendekati pemilu, seperti yang saya bilang tadi bahwa parpol perlu menekankan nilai-nilai integritas sebagai komitmen dan karakter, bukan lagi sebagai lip service semata untuk meraih suara elektoral. Artinya, parpol perlu membuktikan bahwa dirinya betul-betul berintegritas, termasuk caleg-caleg dengan apa? Melaporkan LHKPN. Cara yang paling sederhana melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara, kalau itu incumbent atau dia mau nyalon misalkan, atau dia petinggi parpol. Untuk parpol sendiri laporkan kemudian aliran dana, aliran anggaran yang kemudian dia gunakan untuk berkontestasi. Siapa-siapa yang memberi dan lain sebagainya. Karena kami juga melakukan riset, temuan-temuan kami bahwa caleg-caleg hingga pemerintah daerah itu yang ada kemudian mendapatkan bantuan bohirnya itu dari korporasi. Misalkan dalam kasus tambang misalkan. Ini dampaknya luar biasa. Jika kemudian konsesi tambang misalkan itu diberikan, perizinan diberikan, dampak ekologis, dampak sosiologis itu akan mempengaruhi secara besar. Walaupun misalkan donornya atau bantuannya itu tidak, kita bisa lihat minim lah, tidak sebanyak apa yang kita duga. Artinya untuk jangka panjang, karena isian jabatan-jabatan politik ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga nilai moral dan integritas, untuk mengembalikan trust, kepercayaan masyarakat terhadap praktek-praktek politik yang bermoral.
Untuk ASN kita lebih menekankan, kami dari pusat studi ingin menekankan bahwa sistem merit system itu perlu menjadi dasar dan acuan. Proses mutasi, rotasi, ya, terus apa namanya, itu menjadi dasarnya adalah kinerja. Dasarnya kemudian adalah sistem penilaian yang kredibel dan akuntabel. Termasuk bagaimana kemudian karakter pribadi, pelaporan harta kekayaan dan lain sebagainya itu juga perlu kita lakukan. Agar kemudian ada proses transparansi dan akuntabilitas terhadap ASN. Karena yang kita ketahui data terakhir di 2018 126 ASN baik ketangkap praktek ASN. Korupsi di Indonesia per semester 1. Itu kondisinya akan terus bertambah. Itu yang tertangkap ya? Itu yang tertangkap dan menjadi tersangka. Ini kan keprihatinan. Di antara politisi, penegak hukum dan lain sebagainya, ASN menduduki peringkat tertinggi terkait dengan penangkapan untuk kasus korupsi. Ini yang dilaporkan oleh ICW kan seperti itu. Maka kemudian ada perlu komitmen bahwa ini tugas-tugas kewenangan dari ASN adalah melakukan pelayanan publik. Jangan sampai kemudian dari praktek-praktek ini juga akan berdampak secara panjang dan luas dan lebih besar terhadap pelayanan maladministrasi, proses-proses pelayanan yang tidak prima terhadap masyarakat. Sehingga penekanan praktek-praktek korupsi itu tidak lagi terhadap solusi yang pragmatis yang hari ini, ya, misalkan kalau parpol nggak mau melakukan korupsi, ya dikasih bantuan dana kampanye dan lain sebagainya. Itu bukan solusi yang solutif, tetapi bagaimana menekankan nilai moral, nilai karakter anti korupsi itu sebagai jalan bagi mereka dalam kontestasi, bagi ASN dalam jalan bagi mereka untuk meniti karir. Itu yang kemudian perlu kita tingkatkan, sehingga jika itu semua bersih, KPK sudah hilang kok. Ya, KPK sudah, karena harapannya KPK seperti itu ya. KPK hadir karena ada proses yang tidak berjalan di kepolisian dan kejaksaan. Baik, terima kasih Mas Satria. Saya ke Pak Kubi. Pak Kubi, kalau kita melihat kebijakan pemerintahan ini kan sering dicari celah untuk lahan korupsi, apapun jabatannya. Tetapi di sisi lain sistem politik kita ini bergantung juga kepada partai politik, artinya saling sandera. Lantas bagaimana mengurainya supaya kita sekali lagi, kalau mungkin Mas Satria tadi memaparkan dari sisi parpol ASN, bagaimana mengurai saling sandera antara kebijakan, kekuatan parpol, seperti itu, supaya tidak ada korupsi? Yang pertama adalah bahwa jangan melakukan, partai politik itu tidak boleh melakukan intervensi pada jabatan politik. Jadi seorang ketua partai yang kadernya menjadi menteri, menjadi bupati, menjadi gubernur, itu sebaiknya menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi kemudian subjektivitas yang berakibat pada perilaku koruptif. Ya kan? Jadi ini menurut saya, jadi ya ketua partai ya harus bangga lah ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur kadernya. Jadi mendoakan, memberikan masukan boleh menurut saya. Tetapi kalau menangkan PT ini misalnya untuk ngaspal jalan misalnya, seorang bupati atau gubernur kemudian mengiyakan eksekutif ini yang menurut saya perilaku koruptif yang harus dicegah yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran dan fungsi-fungsi birokrasi berjalan dengan normal. Sebetulnya negara ini menurut saya ya dengan segala keruwetannya, keruwetan itu menurut saya juga karena hari ini memang sosial media, informasi terbuka, telanjang kita itu. Jadi bagaimanapun menurut saya jauh lebih baik daripada Orde Baru menurut saya. Kalau orang ada yang ngomong Orde Baru lebih baik ya karena nggak ada akses berita, ya kan, korupsi tersembunyi dan sebagainya, kemudian ada militer yang tertutup dan sebagainya. Hari ini kalau orang berbuat hari ini birokrasi sebetulnya negara ini sudah memfasilitasi banyak. Jadi fungsi pengawasan ya di kementerian, masing-masing kementerian itu ada yang namanya inspektorat, irjen, ya kan. Di Kementerian Agama ada irjen, di kementerian lain ada inspektorat. Nah, penyebutannya berbeda mungkin. Kalau kelolosan kayak gini berarti inspektorat juga perlu dipertanyakan bagaimana kerjanya. Loh, iya, jadi inspektorat, irjen juga mereka juga punya tim yang tiap tahun sewaktu-waktu turun ke satker di bawahnya. Jadi di provinsi ada Irwil Inspektorat Wilayah, ya kan. Di satker sendiri ada namanya Satuan Pengawas Internal dan sebagainya.
Nah ini sistem ini kalau berjalan dengan baik, kemudian didukung apa namanya pelaku ASN, birokrasi yang baik misalnya, ini juga akan berjalan dengan baik. Misalnya begini, sekarang ini misalnya ada namanya satuan apa namanya SBM, Satuan Biaya Masukan, dulu namanya Satuan Biaya Umum. Seluruh penganggaran yang berbasis pada APBN, ya kan, ini mahasiswa juga harus tahu. Kalau dapat bantuan apa namanya bansos misalnya, ngadain seminar misalnya, itu ada biaya pagunya. Narasumber yang nasional itu harganya misalnya per jam pelajaran misalnya 1,5 juta. Kalau dia seminar 3 jam berarti 4,5 juta misalnya. Honor pembaca ayat suci Al-Quran berapa, itu sebenarnya ada aturan semua detail. Sampai sewa mobil, sewa kursi, itu ada aturannya semua. Nah, itu kadang-kadang memang pernah saya tahu mahasiswa ketika duwemo ruame, ya kan, ruame. Suatu ketika dia ngerjain SPJ-nya ospek, orientasi itu. Kalau kami perguruan tinggi negeri kan anggarannya dari kampus, ya kan. Bolak-balik masuk ruang keuangan, bagian keuangan. Kenapa bolak-balik? Iya, ditolak SPJ kita, Pak. Kenapa ditolak? Ini pengeluaran beli rokok ini tidak bisa masuk SPJ. Ya memang iya. Ya kan? Konsumsi rapat panitia, beli nasi bebek, tahu tek, tidak bisa di SPJ kan. Harus ada NPWP di mana dia jualnya. Ya mungkin ada aturan ya yang lebih lunak. Tapi prinsipnya dia belanja-belanja sendiri, beli air mineral, kemudian beli ID card, semua harus berbasis ada ini belinya di toko apa, ya kan? Artinya harus transparan juga. Betul, ya? Karena kaitannya dengan pajak. Nanti ada PPh, PPN, ya kan? Distorkan ke bank, ya kan? Itu kalau jadi mahasiswa dapat dana bansos, ya kan? Atau dana apa dari provinsi atau Pemkot atau dari pemerintah, kementerian, itu yang mumet adalah ketika SPJ-nya, ya kan? Apalagi tidak punya basic akuntansi yang baik, ya kan. Akhirnya disclaimer sebuah kementerian atau pemprov atau biasanya ada temuan-temuan yang ngeruwet-ngeruwetnya begitu. Nah sebetulnya negara ini sudah memfasilitasi ya, undang-undang itu sebenarnya ada, tapi celah itu tetap ada, ya kan. Sehingga tadi saya katakan tadi misalnya di tiap unit ya misalnya orang naik pangkat itu kan ada baperjakat, ya kan, badan jabatan dan kepangkatan, pokoknya itulah, pokoknya badan musyawarah itu, termasuk Kakanwil tadi di Jakarta juga ada baperjakat. Bahkan aturan sebenarnya orang yang dapat sanksi tidak boleh naik, ya kan, tidak boleh jadi Kakanwil karena dia hari ini sedang mendapatkan sanksi administratif disiplin. Saya nggak tahu bunyinya apa, tetapi berarti ada pelanggaran di beberapa masa yang lalu. Ternyata kenapa jadi Kakanwil? Berarti ada masalah. Ya. Masalah ini diurut satu-satu, nanti ketemu nanti simpulnya mana, ya udah diganti yang di titik itu, ya kan. Di birokrasi itu kan sebetulnya gampang tuh diurut itu. Ini kok bisa ditandatangani menteri ini urutannya lewat mana, ya kan. Nah, mohon maaf ya sekali lagi, misal Menteri Agama ya memang urusannya memang Indonesia itu saya bisa membayangkan dengan kementerian jumlah eselon satunya Kementerian Agama itu berapa? Ada 9. Di kementerian yang lain itu hanya 4 atau 5. Di Kementerian Agama ada dirjen, irjen itu jumlahnya ada 9. Masing-masing eselon 1 di bawahnya ada eselon 2 jumlahnya 4 sampai 6. Betapa gemuknya Kementerian Agama ini dibanding kementerian yang lain, sehingga memang fokus konten saya coba ngurusi haji dan umroh seruwetan. Saya sebetulnya memberikan apresiasi pada Pak Menak, Pak Lukman ini sudah berhasil membalikkan trust ketika hancurnya Kementerian Agama di bawah Pak SDA. Opini hancur, urusan haji ruwet. Kemudian masuk Pak Lukman di akhir Pak SBY, kemudian Pak Jokowi terpilih, dia tetap jadi menteri. Laporan keuangan BPK, Kemenak itu WTP, wajar tanpa pengecualian, artinya bagus. Kemudian Pak Menak sebagai pribadi itu rutin melaporkan LHKPN tiap tahun. Kemudian indeks kepuasan haji, indeks ini, aturan-aturan kepenghuluan dan semuanya itu sudah membaiklah menurut saya dari parameter-parameter terukur itu. Ya, mudah-mudahan ini tidak mencoreng apa yang sudah didapatkan oleh Kementerian Agama. Betul, baik, ya. Pak Kubi, terima kasih. Sebelum saya ke Mas Matur, tadi kalau tidak salah ada Cak Amu tadi dari wartawan senior. Oh, baik. Mungkin nanti juga bisa bergabung untuk bersuara. Saya ke Mas Matur. Mas Matur, artinya begini, celah tadi sempat disampaikan oleh Pak Kubi. Lantas bagaimana kita bisa memantau
atau mengawasi supaya celah-celah itu tidak banyak dipermainkan oleh mereka-mereka yang pegang kewenangan dan juga jabatan itu tadi? Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin mengingatkan kita semua ya, terutama yang punya jabatan, punya kekuasaan. Jadi punya kontrol diri, gitu kan. Bab ruang-ruang gelap ini sangat sulit disentuh memang. Kita yang dari luar ini mau ngintip masuk ke dalam, waduh, sekatnya begitu tebal gitu kan, gelap gulita. Tapi saya berharap memang dari kontrol diri itu sendiri, ya kalau yang beragama syahadatnya lah diluruskan lagi gitu kan. Artinya kembali ke diri sendiri. Iya, syahadatnya diluruskan lagi, resapi itu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita harus profesional. Negara kita ini susah menemukan menemukan pejabat yang profesional. Kalau kata profesionalnya di mana-mana. Tapi ketika profesional ini yang susah. Profesional ini kan bekerja apa yang dia menjadi tugasnya, kemudian mendapat apa yang menjadi haknya. Gitu. Jangan kemudian jadi anggota DPR, cawe-cawe proyek, minta-minta saham. Ini kan udah jauh dari kata profesional. Sehingga ini campur aduk. Satu jabatan nanganin semua gitu. Nah akhirnya posisi-posisi yang sebenarnya sudah berjalan di relnya ini terdistorsi oleh gerakan-gerakan yang seperti ini. Politik memang yang dekat identik dengan kekuasaan ini sangat sulit untuk dibendung. Katakanlah BUMN kita, mana ada BUMN ini collab gitu kan kalau mau bicara BUMN. Tapi kok selalu kita dilaporin bangkrut, collab dan segala macam. Memang tidak pernah diaudit. Jangan-jangan seperti yang tadi dibilang, ini jadi sapi perahan umpama. Kan kayak gitu. BUMD juga. Nah, saya berharap dari pertama tadi dari kontrol diri, kemudian profesional, partisipasi masyarakat ini yang harus kita tingkatkan. Sekarang kayak di KPK ini sudah ada aplikasi ketika kita datang ke suatu desa atau puskesmas, kita ketik puskesmas itu, anggaran di puskesmas itu keluar. Sekarang. Iya. Udah muncul semua. Jadi tinggal makin kita ini sebagai warga negara mau ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi apa tidak. Kalau masyarakat apatis, maka mereka akan lebih leluasa. Tapi kalau kita sama-sama ikut berpartisipasi di situ, contoh kayak dana desa sekarang yang digerojok tiap tahun miliaran, tapi apa faktanya? Dana desa kita belum begitu optimal untuk dibuat untuk pembangunan desa. Tapi masyarakatnya banyak diam. Saya belum menemukan mahasiswa atau pemuda aktivis di beberapa kabupaten itu yang coba-cobalah kirim surat cinta ke BPK umpama gitu kan, buat pengaduan. Sangat simpel kok sebenarnya. Tinggal kita lampirkan KTP, kita lampirkan foto-foto proyek yang nggak digarap atau yang jelek kualitasnya kita kirim. Selama itu berbasis data, saya yakin itu akan ditanggapi oleh BPK. Nah, ketika BPK turun audit, ya pencegahannya adalah mereka mengembalikan uang. Paling tidak kita sudah membantu uang kita ini nggak dirampok oleh mereka yang melakukan atau mengerjakan proyek itu. Baik, partisipasi dari masyarakat untuk aktif begitu ya. Terima kasih banyak Mas Matur. Kemudian saya ke Pak Andi. Pak Andi, komitmen politisi khususnya pasca apa yang terjadi di Kemenak dan kemudian menyangkut Mas Romi juga sebagai Ketua Umum Partai P3, ini bagaimana supaya tidak istilahnya kalau kita mengatakan cawe-cawe dengan jabatan-jabatan politik itu? Saya jawab tadi dari mahasiswa tentang nilai korupsi. Korupsi itu bukan 1 miliar 1 triliun. 1 rupiah ya, itu korupsi. Merugikan uang negara itu korupsi. Hanya saja dipilah-pilah ada undang-undangnya biar 1 miliar ke atas itu diserahkan kepada KPK. Kenapa? Jumlah penyidik KPK itu terbatas. Ya, hanya ada di Jakarta. Kalau polisi lain, seluruh daerah ada, sampai kecil-kecil sampai polsek ada penyidiknya. Dan polisi itu semua kasus boleh asal perbuatan pidana termasuk kejaksaan. Jadi kejaksaan sebenarnya dulu hanya sebagai penuntut, tapi dia diperbolehkan sekarang juga mengurusi kasus korupsi. Jadi ini jadi tumbuh tak karu-karuan, ya. Lah sekarang seperti KPK, ya mestinya dia sudah tahu bahwa yang 1 miliar selesaikan dulu ke atas. Di Malang kemarin kasusnya hanya 2,5 juta, 5 juta
ditangkap semua Malang itu 45 orang. Oke. Lah ini kok sudah ditangkap, bagaimana negara mau bekerja? Pak Ade nanti itu biar di komentari oleh Prof. Eko. Kalau dari sisi partai gimana? Sistem partai gini, saya tetap menginginkan bahwa ini sistem politik harus dirubah. Sistem politiknya dirubah. Kalau tidak sampai kiamat tetap ada korupsi. Yaitu adalah diawali akar awal politik itu dari anggota DPR di parpol. Jadi undang-undang parpolnya harus dirubah, dikembalikan seperti semula Orde Baru. Dulu Pak Harto tidak ada milih menteri itu dari parpol, dari orang-orang yang profesional. Sekarang tidak, harus dari parpol. Kalau tidak dari parpol, presidennya bisa dihajar di DPR. Jadi ini sistem, Mas. Sistem. Bicara apapun akhirnya kembali kepada sistem. Jadi adalah akar daripada politik di Indonesia ini kan yang melahirkan anggota DPR, yang melahirkan wali kota, yang melahirkan gubernur, presiden, kan dari partai politik. Nah ini kalau partai politiknya undang-undangnya tidak diperbaiki, jangan bermimpi untuk menghilangkan atau jadi korupsi tidak usah dihilangkan, tidak mungkin dihilangkan. Hanya mengurangi saja sudah bagus. Kalau memang partai politik bertanggung jawab, kita tidak membicarakan yang secara meluas, tapi kalau dari P3 sendiri bagaimana pasca ditangkapnya Ketua Umum Mas Romi di sini, apakah juga mungkin kemudian sekarang saya tidak bisa ketuaku tidak salah. Secara hukum saya anggap tidak salah, karena waktu penangkapan itu tidak memenuhi persyaratan hukum acara, gitu loh. Apalagi tadi kata Prof, kalau 1 miliar ke bawah itu bukan urusannya KPK. Saya nggak usah urusan masalah dan jumlahnya lah. 1 rupiah pun kalau perlu, tapi harus profesional. Artinya berarti P3 di sini seharusnya tidak terkena atau bahkan bisa dikatakan korban dalam tanda kutip, begitu? Korban, ini korban politik. Korban politik, karena ini nanti korban politiknya ini dari P3 nanti sampai ke Menteri Agama. Dari Menteri Agama dianggap kementerian itu adalah tempatnya orang koruptor, dibubarkan itu Menteri Agama. Apapun hasilnya nanti yang kemudian akan dipublish oleh KPK, Pak Andi tetap mengatakan bahwa P3 seharusnya tidak bersalah dan... Bukan soal salah atau tidak. Yang awal yang saya permasalahkan, yang OTT ini loh. Iya toh? Kalau soal nanti itu buat saudara Romi bersalah itu kita hormati. Tapi saya seorang advokat, di dalam berintegrasi dalam segi hukum acara, bahwa untuk namanya tertangkap tangan, harus orang yang tertangkap terbukti melakukan tindak pidana. Lah Romi kemarin ditangkap itu apa? Di ruang terbuka, nggak ada uangnya, nggak ada pembicaraan penyuapan. Gitu lah. Bukan saya membela Romi, tapi saya di sini karena saya orang hukum adalah suatu profesional. Singkat Pak Andi, ke depan P3 seperti apa pasca kejadian yang menimpa Mas Romi dan tentu saja mungkin sedikit menampar dari P3 itu sendiri? P3 nggak bisa, P3 itu sudah asasnya Islam. Ya, dari Al-Quran sudah. Jadi tidak usah dikasih gini, tidak usah. P3 itu sudah partai Islam. Jadi kalau dia melakukan di luar ketentuan Islam kafir. Lah iya toh. Lah jelas. Baik, Pak Andi. Ini ketegasan. Partai politik yang sampai sekarang mempertahankan asas Islam itu adalah P3. Sehingga banyak menginginkan P3 ini hancur karena P3 ini adalah kekuatan Islam. Iyalah. Baik, kalau begitu Pak Andi, saya terakhir ke Prof. Eko dari sisi hukum. Prof. Eko mungkin menanggapi singkat saja terkait dengan apakah mungkin revisi itu bisa menjawab dan segala macamnya. Monggo. Pertama saya luruskan, yang mengatakan hukum khususnya hukum tata negara tidak karuan tuh bukan saya, sahabat saya, saudara saya. Sejak tahun 70 satu guru dengan saya. Tapi hari ini gurunya sama, rezekinya beda. Nah, tapi harus jujur, hukum itu kurang sinkron atau tidak sinkron, itu iya. Contohnya, kita soal umur aja, ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan. Laki-laki boleh kawin kalau umur 19, perempuan umur 16. Lah, padahal ngurus KTP nggak boleh kalau nggak 17. Nah, nggak punya KTP boleh rabi kawin, aneh toh. Tidak boleh kawin kalau belum umur 16. Tapi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, ya toh, boleh nyetir mobil kalau
umur 17. Tapi umur 16 sudah boleh nyetir suami. Nah, aneh tak? Nggak sinkron hukumnya itu. Undang-undang perlindungan anak, undang-undang peradilan anak. Disebut anak kalau umur berapa? 18. Umur 16 berarti masih anak-anak. Kok sudah boleh kawin? Tenaga kerja yang disebut anak-anak itu minimal 14, boleh kerja tapi nggak boleh dikerjakan lembur. Boleh Pak, di luar sekolah, tapi nggak boleh lembur. Aneh tak? Berarti apalagi hukum adat, laki-laki itu boleh kawin dianggap akil balik kalau sudah pernah bermimpi, mimpi gelut sama Syahrini lah. Mimpi basah itu lah. Okay. Ya. Tapi kalau kita kembali lagi nih Prof, apakah penegakan hukum atas tindak pidana korupsi itu sudah berjalan maksimal atau mungkin sekali lagi mungkin kayak teman-teman tadi mengatakan perlu juga ada revisi, apakah itu menjawab atau bagaimana Prof? Terus saya lanjutkan sebentar. Menurut hukum adat perempuan dianggap dewasa kalau pernah mencuci, bukan cuci piring loh ya, cuci wis ngerti lah Dewi. Ya. Sekarang gizi itu baik, umur 13-12 sudah mencuci. Lah, kalau tidak dirapikan, tidak dikawinkan, dianggap perawan tua. Ini kan tidak sinkron. Oleh karena itu perlu sinkronisasi supaya ada kepastian. Nah, sekarang soal KPK, apakah perlu direvisi? Semua orang pasti menjawab perlu, terutama bukan undang-undang tindak pidana korupsinya, tetapi undang-undang KPK-nya, wewenangnya. Tetap dipertahankan 1 miliar ke atas atau tidak. Kalau tidak, pensiun aja jaksa dan polisi itu. Diurusi semua oleh KPK, selesai. Apakah menjamin itu aman? Tidak, makin kacau. Gitu loh. Karena yang ditakuti cuma satu, KPK. KPK tidak pernah patroli di kampungnya Pak Andi. Jadi nggak pernah takut Pak Andi itu sama KPK. Nah, yang patroli polisi. Nah, oleh karena itu perlu lembaga-lembaga negara ini seperti hukum tadi disinkronkan. Masing-masing punya tugas yang jelas. Jangan semua tadi dasarnya hanya karena kebijakan, wewenang, punya kekuasaan, bertindak. Saya kembalikan, tindakan itu dasarnya, pakemnya adalah kebajikan, bukan kebijakan. Kebajikan dasarnya nurani. Nah, nurani dasarnya apa? Kepentingan rakyat. Karena negara itu terdiri rakyat. Kepentingan rakyat adalah hukum tinggi, salus populi apa suprema lex lah. Oleh karena itulah kedaulatan rakyat perlu dijunjung tinggi. Baik. Nah, terima kasih banyak Prof sudah memberikan pencerahan untuk hukum khususnya dari teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih Mas Satria sudah hadir, Prof Eko terima kasih, Pak Andi terima kasih, Mas Matur terima kasih, Pak Kubi terima kasih, teman-teman dari UHT, UMS juga sudah hadir. Terima kasih. Kita masih menunggu bagaimana pengamatan ataupun juga penelusuran kasus ini yang dilakukan oleh pihak KPK. Kita tunggu perkembangannya seperti apa. Tapi kalau tadi Pak Kubi sempat mengatakan bahwa di Kementerian Agama itu lengkap, semuanya ada, haji, umroh, kuliah, perkawinan ada. Saya jadi ingat almarhum Gus Dur ketika itu sering bercanda, bahkan boleh dikatakan itu bercanda, tapi faktanya pun juga seperti itu. Di Kemenak memang ada banyak transaksi, ada semua di sana seperti pasar, tetapi yang tidak ada justru agama itu sendiri. Selamat malam, sampai jumpa.